بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masih ada di bulan Muharram ya. Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, layak kita haturkan atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan aneka kegiatan ibadah, ketaatan kepadanya. Kemudahan yang Allah berikan maupun kesulitan yang Allah datangkan itu sejatinya adalah ujian. Dan kita hendaknya tidak menjadi muslim yang berada di tepian, yang berada di pinggiran. Jadinya muslim pinggiran ya. Karena fenomena saat ini, ya, di antara fenomena yang kita saksikan sekarang, ya tidak hanya sekarang, di zaman Nabi SAW pun juga demikian. Ya, ada orang yang dengan mudahnya murtad keluar, entah karena dipengaruhi oleh syubhat atau pemikiran yang lain atau oleh agama lain, atau karena faktor ekonomi, lalu kemudian ia pindah agama. Nah, yang semacam ini adalah contoh ya, di mana seseorang itu beragama tapi hanya berada di tepian. Kalau di zaman Nabi SAW pun sudah ada fenomena demikian, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, tentang keberadaan sebagian orang yang mereka masuk ke dalam agama Islam tapi hanya di tepian atau di pinggiran. Ya, jadi muslimnya muslim pinggiran gitu ya. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia itu ada orang yang mereka menyembah Allah itu dengan berada di tepian, 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Jika ia mendapatkan kebaikan, rizki yang lancar dan lain sebagainya, ya, ia tetap dalam keislamannya, itma'an nabi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Namun jika ia ditimpa suatu musibah, ya, kehidupan yang susah, rezeki yang sempit, ia kemudian akhirnya berbalik arah ke belakang, murtad maksudnya. Khasirat dunya wal akhirah. Khasirat dunya wal akhirah. Alangkah ruginya ia di dunia maupun di akhirat.
Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Rugi. Ya, ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah kisah tentang orang-orang yang datang ke Madinah. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ya. Yang mana mereka memeluk Islam itu namun diukur dengan dunia. Ukurannya materi. Ya. Jadi dulu orang datang ke kota Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam. Fa in waladat imra'atuhu ghulaman wa natijat khailuhu. Kalau istrinya dapat melahirkan anak laki-laki, kemudian tunggangan atau kudanya dapat melahirkan, ia mengatakan qala hadza dinun salih. Ya. Ini nih baru agama yang baik. Wa illam talid imra'atuhu wa lam tantaj khailuhu qala hadza dinu su'. Namun kalau istrinya tidak melahirkan, demikian juga ternaknya, hewan ternaknya, kudanya tidak melahirkan, ia mengatakan apa? Wah, ini agama yang jelek. Nah, dari dulu sampai sekarang ada fenomena orang yang memeluk agama ini dengan cara pandang yang demikian. Jadi dia seperti berada di tepian atau pinggiran. Dengan kata lain tidak serius beragama. Nah, orang yang tidak serius dalam beragama, maka dia akan dengan mudahnya keluar dari agama tersebut. Sehingga Allah gambarkan orang yang semacam ini itu ala harf, ya. Dia berada di tepian. Jadi dengan mudahnya keluar masuk, ya, dalam agama ini karena yang menjadi standar ukuran, ya, yang menjadi standar ukurannya adalah materi dunia. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dan kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita, ya, banyak orang yang tidak serius tatkala ia memeluk agama ini. Tatkala menjadi seorang muslim, ia tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim itu apa? Salat tidak tahu, wudu tidak mengerti, mandi bersuci tidak tahu batasan-batasannya. Ya. Kewajiban atas harta yang harus harta yang sudah dimiliki apa dan lain sebagainya. Yang dia tahu hanya ya hidup itu ya dunia. Ya. Di dalam pikirannya hidup itu artinya bagaimana bisa makan, bisa tidur, punya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ya. Hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu apa bedanya? Ya, dia dengan hewan ternak. Nah, tentu seorang mukmin sebagaimana yang kita bahas di kajian sebelumnya, ya, tentu tahu bahwa hidup itu tidak hanya sekali, jamaah. Akan ada kehidupan yang kedua, akan ada ya kehidupan setelah dunia ini, akhirat, kehidupan abadi akhirat. Yang pada kehidupan yang kedua itu tidak ada lagi beramal. Ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya. Yang ada hanya hisab atau perhitungan. Jadi kesempatan untuk beramal sudah tidak ada lagi. Ya. Kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk amal
itu sudah tidak ada lagi, itu hanya di dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita wajib menyadari, ya, menyadari dari sekarang, bukan nanti. Ya, nanti kita akan bahas wa anna lahu dzikra, sudah tidak bermanfaat lagi sadar kalau sudah di akhirat. Ya, kalau kita baru sadar di akhirat sudah tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita sadarkan diri kita dari sekarang, ya, bahwa kita beragama ini karena kita menjalankan perintah Allah, sang pemilik agama ini. Allah memiliki agama ini, juga memiliki syariat yang harus dikerjakan dan disadari. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira setelah diciptakan ia akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Dibiarkan tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa pertanggungjawaban. Oleh karena itu tidak boleh, ya, tatkala kita telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersyahadat, lalu kita menjadi muslim, muslimnya hanya di pinggiran, di tepian saja. Karena di pinggiran itu tandanya apa? Tidak serius, ya, untuk menjadi seorang muslim. Ya, mungkin kalau sekarang kita lihat fenomena orang yang berhijrah, ya, berhijrah meninggalkan yang haram. Dulu tidak kenal agama, sekarang mulai hijrah. Dulu sangat kental sekali dirinya dengan maksiat, ya, sekarang berubah menjadi pribadi yang taat. Dulu tidak memakai hijab, ya, sekarang mengenakan hijab. Dulu mendapatkan uang dari yang haram, sekarang sudah taubat. Lalu mulailah datang ujian. Kemudian sedikit demi sedikit ia tinggalkan ketaatan yang baru saja dijalani. Akhirnya kembali kepada kebiasaan lamanya karena tidak kuat menghadapi ujian yang Allah hadirkan. Dianggap taat kok malah susah hidupnya, ya. Semakin taat kepada Allah malah hidupnya semakin susah, ya, dianggap seperti itu. Nah, orang yang demikian itu juga masuk dalam firman Allah ayat 11 dari surat Al-Hajj tadi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ya. Apabila ditimpa suatu apabila ia memperoleh khairun, kebaikan, ya, dia tetap dalam keislamannya. Wa in asabathu fitnatun, dan jika ia ditimpa kesusahan, fitnah, ujian, suatu musibah, inqalab ala wajhi, ia berbalik arah, ya, ke belakang. Jadi ketika rezekinya lancar, ia katakan, wah, ini berarti hijrahnya menguntungkan. Tapi sebaliknya tatkala ia mendapatkan ujian, ia mengatakan hijrahnya justru merugikan. Padahal tidak ada yang merugikan dari syariat ini. Tidak ada syariat Allah yang merugikan bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, standar kebenaran, ya, standar kebenaran baik buruknya perbuatan hamba itu sekali lagi tidak bisa diukur dengan kondisi dunia. Standar orang itu dimuliakan Allah atau dihinakan bukan ukurannya apa? Kesenangan dunia atau kesusahan hidupnya. Tatkala seseorang itu berpegang kepada kebenaran, lalu kondisi dunianya, perekonomiannya tidak sebaik dan selancar sebelumnya,
ini tidak menunjukkan apa yang dia pegang adalah sesuatu yang buruk. Sebab benar atau salah, baik atau buruk suatu ajaran itu tidak dinilai dari kondisi dunia yang dialami oleh penganutnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ini yang kita dapat ambil pelajarannya dari kajian sebelumnya. Faidah yang bisa kita petik, innama sya'nu kulla sya'n fi taufiqillah lil 'abdi lit taqwa. Ya. Jadi perkaranya itu bukan pada kehidupan orang tersebut sejahtera atau tidak. Ya, tolak ukurnya bukan itu. Allah menyayanginya, Allah memuliakannya atau Allah menghinakannya, bukan pada kondisi kehidupannya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik, ya kan? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bagaimanapun keadaan atau kondisi perekonomiannya, kesejahteraan hidupnya, tapi tatkala dia dimudahkan untuk melakukan ketaatan, berarti Allah sedang memuliakannya. Allah menyayanginya, Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Namun tatkala seorang itu dijauhkan dari Allah, Allah jadikan dirinya berat untuk melakukan ketaatan, walaupun hidupnya sejahtera, hidupnya penuh dengan kesenangan, sejatinya Allah sedang menghinakannya. Maka wa'ala man ibtuliya bil mal wal ghina an yashkur wa la yaghtar bidzalik. Bagi yang Allah berikan materi, dunia, kekayaan, kecukupan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan jangan terpedaya. Wa 'ala man ibtuliya bid-dhiqi wal faqri an yasbir. Dan bagi siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, kesempitan, maka hendaknya bersabar. Jangan protes kepada Allah, jangan protes. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu kuncinya. Tatkala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ukuran standar kemuliaan di sisi Allah itu bukan pada kesejahteraan hidupnya maupun kesengsaraan hidupnya. Materinya bukan, tetapi ketakwaannya. Tatkala seorang semakin hari semakin meningkat ketakwaannya, maka ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Inilah pandangan seorang mukmin. Bukan seperti di dua ayat 15 dan 15 dari surat Al-Fajr, itu pandangannya orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki keimanan. Sekali lagi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan tafsir kita, ini beberapa faedah. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa Allah memberikan dunia ini kepada makhluknya yang dicintai dan juga yang tidak dicintai. Saya ulangi sekali lagi, dunia ini Allah berikan kepada makhluknya, baik yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Namun kesempurnaan agama ini tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai saja. Jadi kalau dunia Allah berikan kepada siapapun, orang yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Namun agama ini, kesempurnaan agama kita ini, tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang yang dicintai.
Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Ya, sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak kalian sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki kalian. Lanjutannya, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberi dunia. Allah memberi dunia ini kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak dicintainya. Wala yu'tid dina illa man ahab. Ya. Atau dalam riwayat lain, wala yu'til imana illa man ahab. Sedangkan iman itu hanya Allah berikan hanya kepada orang yang ia cintai. Ya. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah. Maka barang siapa yang Allah anugerahkan, Allah berikan agama ini, maka sejatinya, sesungguhnya Allah telah mencintainya. Maka di sini kembali kepada sikap sebenarnya, pandangan dan sikap kita. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ya, dengan kesenangan kita dapat bersyukur, dengan kesulitan kita dapat bersabar. Artinya kita ridha. Kalau kita ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, kita pun akan diridai oleh Allah. Ya, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, ini dalam hadis tentang zuhud, ya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Sesungguhnya, ya, besarnya pahala, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala itu sebanding atau seiring dengan apa? Besarnya ujian. Dan kita tahu orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Makanya pahalanya, ya, besar. Jadi besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman. Jadi apabila Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka, entah itu dengan kesenangan maupun kesusahan. Allah akan hadirkan ujian. Ya. Terus bagaimana sikapnya? Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, maka dia akan diridai oleh Allah. Artinya dia puas, ya, tidak protes, tidak gerutu, gerundel gitu, ya, dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dia menerima dengan sepenuh hatinya, ridha. Kalau sikapnya ridha kepada ketetapan Allah dengan ujian yang Allah hadirkan, maka Allah pun akan ridha. Maka baginya keridhaan Allah. Namun sebaliknya, wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang murka, tidak terima, maka baginya kemurkaan Allah. Ya. Jadi di sini menghadapi ujian itu kita sama-sama diuji, ya. Tetapi sikap kita yang menentukan, yang membedakan mana yang berhasil, mana yang tidak. Ya. Jadi taufik untuk paham agama, taufik untuk bisa menjalankan atau mengamalkan agama ini, itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, gitu, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan agamanya, akan dimudahkan jalannya, akan dimudahkan urusannya untuk menuntut ilmu,
untuk memahami agama ini. Ya. Jadi tatkala seseorang itu memiliki keinginan untuk mendalami, untuk mempelajari agama ini sudah menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Mafhum mukhalafahnya sebaliknya, jadi dapat kita pahami, berarti sebaliknya apa? Orang yang tidak ada keinginan untuk memahami agama ini, itu sudah menjadi tanda Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Ya. Jadi kalau orang itu senantiasa terus ingin belajar, ya, memperdalam agama ini, ya itu sadarilah bahwa itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan gitu ya pada dirinya. Sebaliknya tatkala orang itu tidak mau belajar, tidak ada keinginan untuk mendalami agama ini, maka itu merupakan tanda ya Allah tidak menginginkan. Artinya dia dalam keadaan yang rawan, bahaya. Jadi kalau orang tidak ada keinginan untuk belajar memperdalam agama ini, tidak bahaya gitu ya. Bahaya. Karena dia berada di tepian seperti yang saya sampaikan di awal. Tatkala seorang tidak ada lagi rasa cinta kepada ilmu, kepada majelis ilmu, ini ibaratnya dia sedang berada di tepian, rawan gitu ya. Kepleset jatuh gitu ya. Dalam posisi yang berbahaya. Karena justru setan itu senang juga ya, justru senang dengan orang yang berada di tepian ini. Ya, itu menjadi sasaran empuk setan. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan sebuah kebodohan kalau seseorang itu mengira bahwa ujian Allah dengan kenikmatan, ya, dengan kesenangan itu merupakan tanda kemuliaan, dan juga merupakan sebuah kebodohan tatkala seorang itu mengira bahwa kesempitan rezeki, yaitu menjadi tanda penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tidak demikian. Laisal ikramu lil insan bi tawsi'i rizqih. Bukanlah tanda kemuliaan dari Allah bagi seseorang itu dengan hanya sebatas Allah lapangkan rezekinya. Walaisatil ihanatu lahu bi tadyiqihi. Dan sejatinya penghinaan itu bukan pada disempitkannya rezeki. Wa innama haqiqatul ikram lil insan bi taufiqihi li taqwallahi azza wa jal. Hakikat pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu bi taufiqihi li taqwallah. Dengan Allah memberikan taufik agar dia bertakwa kepada Allah. Sebaliknya penghinaan Allah kepada seseorang itu tatkala dia tidak diberikan taufik, petunjuk oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Pelajaran lainnya, annallaha yabtali bil ghina kama yabtali bil faqr. Allah itu menguji dengan kekayaan sebagaimana Allah menguji dengan kefakiran. Dan ini Allah hadirkan ujian ini kepada siapa saja yang dia cintai dan kepada siapa saja yang tidak dicintai. Dan pelajaran lainnya dari apa yang kita kaji di pertemuan sebelumnya, annal ibtila bin ni'am ashad wa a'zam min al-ibtila'i bin niqam. Ujian dengan kenikmatan, kesenangan, itu justru lebih berat. Justru itu lebih besar, lebih berat daripada ujian dengan kesulitan. Kenapa demikian? Karena orang yang lulus ujian Allah
dengan kesabaran itu lebih banyak daripada orang yang lulus dari kenikmatan. Qalilum minal khalqi man yashkurun ni'mah wa la yakfurun. Sedikit, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Hambaku yang bersyukur, yang pandai bersyukur itu sedikit. Berarti tandanya apa? Yang bersabar lebih banyak. Makanya ujian kenikmatan itu jauh lebih besar, lebih berat ujiannya daripada ujian. Karena lebih banyak orang lalai, terpedaya dengan kenikmatan tersebut. Dia mengira Allah sayang padanya. Namun tatkala dia justru lalai kepada Allah, lupa dirinya, nah itu dia. Dari situ sudah tidak. Ya. Baik, itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kajian tafsir sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ayat 21 ya. Kita baca terlebih dahulu. Sudah mulai ngantuk ya. Belum makan malam. Silakan dibuka ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi itu digoncangkan.
dengan gonjangan yang berturut-turut, dakkan dakka. Wa jaa rabbuka, dan datanglah Rabbmu, wal malaku, dan malaikat-malaikat, saffan saffa, berbaris-baris. Yang malaikat berbaris-baris, wal malaku saffan saffa. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ya. Mari kita renungkan ayat-ayat ini sambil kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selain ilmu yang bertambah, juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang meningkat. Ya, kita berharap dari kajian ini tidak hanya ilmunya saja yang bertambah, tetapi juga imannya yang meningkat, yang ikut meningkat. Sehingga kajian kita dapat benar-benar memberikan manfaat bagi pribadi atau diri kita masing-masing, ya. Dan juga orang-orang yang kita cintai yang berada di sekeliling kita. Di sini kata para ulama, ya, dari ayat ini Allah akan datang pada hari kiamat ketika melaksanakan persidangan. Dan kejadian ini terjadinya kapan? Tatkala semua manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, di bawah matahari yang terik, yang jaraknya hanya 1 mil dari kepala. Dan kejadian ini berlangsung dalam waktu yang begitu lama. Persidangan yang ditegakkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah datanglah Allah untuk melakukan persidangan terhadap seluruh manusia. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ini Allah memperingatkan manusia pada hari kiamat nanti, apabila bumi itu digoncangkan dengan berturut-turut. Sehingga ya, tidak hanya itu saja. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Tidak hanya bumi yang digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Pada hari kiamat itu kita diperlihatkan, nanti akan diperlihatkan bagaimana neraka jahanam itu didatangkan pada hari yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari di mana manusia itu baru sadar. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi kesadaran bagi manusia pada waktu itu. Wa anna lahu dzikra. Jadi setelah hari perhitungan, yaumul hisab, ya, neraka jahanam didatangkan. Yang tidak berguna lagi, ya, kesadaran saat itu. Kalau dalam sebuah hadis, ya,
neraka jahanam ini didatangkan pada hari kiamat, laha sab'una alfi zamam. Ya. Neraka jahanam ini didatangkan dalam keadaan mempunyai 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zamamin sab'una alfi malak yajurrunaha. Setiap tali kekang itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangatlah besar. Sampai-sampai membutuhkan 4.900.000.000 malaikat untuk menariknya. Dan ukuran malaikat yang menarik neraka jahanam tersebut masing-masing tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya neraka jahanam itu selalu meminta agar ditambahkan penghuninya ke dalamnya. Sebagaimana di dalam surat Qaf, Allah mengabarkan, yauma yaqulu li jahannam halim talat wa taqulu hal min mazid. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah sudah penuh? Apakah kau sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Ini sekali lagi saking besar dan luasnya neraka jahanam itu. Jadi neraka jahanam nanti itu bisa berbicara, bisa melihat dan berbicara. Sebagaimana neraka jahanam itu juga marah dan ingin segera menelan calon penghuninya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena saking marahnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkatalah manusia tadi, ya laitani, alangkah celakalah diriku. Apa yang telah aku persembahkan atau aku perbuat untuk hidupku. Ya laitani yatamanna annahu qadima li hayatihi wa ma hiya hayatu. Ini nanti pada hari tersebut manusia menyesali dirinya dan tidak ada gunanya penyesalan pada hari itu. Dia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi pada hari kiamat manusia akan ingat semuanya. Setiap manusia akan ingat semua perbuatan yang telah dikerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Namun sekali lagi, tatkala manusia pada hari kiamat ingat dengan apa yang telah diperbuat untuk hidupnya, kebaikannya maupun keburukannya, ingatannya tidak berguna lagi. Yang ada hanya penyesalan. Makanya dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Dan para ulama menjelaskan bahwa penyesalan manusia pada hari itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang diazab saja. Jadi yang menyesal itu bukan hanya yang diazab saja, namun orang-orang mukmin juga ikut menyesal. Namun penyesalannya berbeda.
Ya, penyesalannya orang-orang yang diadab, mereka menyesal. Ya, kenapa baru sadar? Ya, kenapa keburukan yang dilakukan bukan kebaikan? Adapun orang yang beriman, dia menyesal, merasa bahwa ibadah yang dia lakukan di dunia masih kurang banyak. Ya. Jadi sama-sama menyesal. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yakni yandamu ala ma kana salafa minhu min al-ma'asi in kana 'asiya, wa yawaddu lahu kana izdada min at-ta'at in kana ta'i'a. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia mengatakan alangkah baiknya sekiranya dulu di dunia aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Ya, ini sebagai bentuk penyesalan, menyesal atas apa yang dulu ia kerjakan di dunia. Kalau ia seorang pelaku maksiat, maka ia menyesali kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan. In kana ta'i'a, jika ia adalah seorang yang taat, maka penyesalannya ia berangan-angan kalau seandainya ia dapat menambah ketaatannya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang yang beriman yang menyesalnya itu karena apa? Masih banyak ketaatan yang belum dikerjakan. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti azabnya. Ya. Seperti azabnya Allah maksudnya. Azabnya Allah itu sangat pedih. Tidak ada yang sanggup menyamai azab Allah. Tidak seorang pun di dunia yang mampu menyiksa seperti siksaan Allah di akhirat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat ya dengan belenggu-belenggu jahanam seperti ikatannya. Ya. Nah, kedua ayat ini, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya. Ini kalau kita pelajari bacaannya ada dua versi. Ya. Ada yang membacanya fa yauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu ahad. Kita akan mengkasrahkan dalnya, la yu'adzibu 'adzabahu. Sebagaimana wala yuthaqu wathaqahu ahad. Kalau kita akan mengkasrahkan tha-nya, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Yang ini secara makna juga ya memiliki pengaruh ya. Tidak ada seorang pun yang disiksa seperti siksaannya terhadap orang kafir, dan tidak seorang pun yang dibelenggu seperti dibelenggunya orang kafir. Ya, demikian ya ayat yang ke-26. Ya, kita simak terlebih dahulu kumandang adzan berikut ini. Silakan muadzin. Baik. Sebelum kita tutup kajian kita, mari sama-sama kita istifadah, ya, memetik faedah atau mengambil pelajaran serta hukum-hukum yang ada dari ayat yang kita tafsirkan barusan. Yang pertama, hari kiamat beserta dengan kengeriannya, mulai dari digoncangkannya bumi dengan segonjang-gonjangnya, datangnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Para malaikat Allah berdatangan ya, pada hari persidangan. Didatangkannya neraka jahanam ya, itu merupakan at-tahdid wal wa'id, merupakan ancaman ya.
ancaman yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi hari yang begitu dahsyat. Kemudian yang kedua, itsbatu maji'ir Rabbi azza wa jalla yaumal qiyamah lil fasli baina ibadihi. Penetapan datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Yang bagaimana, seperti apa, ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk ya, memisahkan di antara hamba-hambanya. Wa itsbatu wujudil malaikah wa maji'uhum baina yadallahi ta'ala dzalikal yaum sufufa. Dan penetapan adanya para malaikat yang mereka datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dalam keadaan sufufa, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, berbaris. Kemudian yang ketiga, itsbatu rububiyyatillahi azza wa jalla al-khassah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus atas nabinya. Wa likulli nafsin mu'minatin mutmainnah, dan kepada setiap jiwa yang beriman yang tenang. Ya. Dengan datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Kemudian yang keempat, tadhakkurul insan fi dzalikal yaum 'indama yushahidu ahwal qiyamah lakin la tanfa'uhu dzikra. Pelajaran yang keempat, bahwa pada hari kiamat tersebut manusia baru tersadar. Sadarlah manusia itu ketika menyaksikan ya, huru-hara hari kiamat. Akan tetapi ingatan mereka ya, itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Kesadaran mereka saat itu tidak bermanfaat sama sekali. Yang kelima, nadamul kafir ala tafriṭihi wa tamannihi annahu aman wa qad amila wa qaddama amalan salihan fid dunya li hayatihi al-ukhra. Pelajaran yang kelima yang dapat kita petik adalah bagaimana orang kafir itu akan menyesali perbuatannya. Dia berangan ya, kalaulah dulu di dunia itu lebih mementingkan amal soleh, memperbanyak amal solehnya untuk kehidupan akhiratnya. Walakin hayhata hayhat ya. Akan tetapi itu angan yang jauh dari kenyataan. Justru sebaliknya, ya, ta'dzibuhu azza wa jal lil kafarah al mujrimin 'adzaban la yu'adzibuhu ahad wa ithaquhu lahum withaqan la yuthiquhu ahad. Orang-orang kafir itu akan disiksa oleh Allah pada hari tersebut, di mana ya, mereka disiksa dengan siksaan yang belum pernah ada. Siksaan yang semacam itu. Mereka pun akan dibelenggu dengan belenggu-belenggu yang belum pernah ada. Seseorang yang membelenggu dengannya. Fa yauma idzil la yu'adzibu atau la yu'adzabu adzabahu ahad. Wala yuthiqu atau wala yuthaqu wathaqahu ahad. Ada dua bacaannya. Jadi yang memfathahkan ini Ya'qub dan Kisai. Ya, bacaan Imam Ya'qub dan Imam Kisai. Nah, ini juga merupakan sebuah ancaman ya, bagi orang-orang kafir, dan cukuplah ya ancaman ini agar mereka sadar dan kembali. Kemudian yang terakhir ya, tentunya ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya adalah ya kabar gembira. Ucapan selamat itu bagi jiwa yang mukmin, yang tenang dengan keimanannya, dia ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk masuk ke dalam golongan hamba Allah dan masuk ke dalam surganya. Demikian ya yang bisa kita petik ya, pelajarannya dari kajian tafsir kita pada hari ini. Insyaallah masih ada satu lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah di berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.